Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentunya. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang rahasia mata batin. Ya, sesungguhnya mata batin ini ya tergantung level-level tingkatannya ya. Ada level-level tingkatan tertentu. Ya, bagi teman-teman yang di level dasar memang biasanya hanya merasakan. Ya, rasanya di sana ada sosok itu hitam, oh ada bayangannya. Jadi hanya rasanya, tidak penuh sosoknya itu. Nah, memang ada beberapa juga, walaupun lahir pada hari-hari yang memang diberkahi dengan kemampuan mata batin, hanya saja ya, karena berkembangnya usia atau tidak dilatih, diabaikan kemampuan kebatinan itu, jadi terpendam kebatinannya. Perlu ada kuncinya untuk membuka. Ya, salah satu kuncinya adalah tirakat. Tentunya diparengi juga dengan bimbingan guru mursyid, baik secara lahir maupun secara batiniah. Apalagi yang memang teman-teman yang didampingi perjalanan kehidupannya oleh para leluhur. Nah, itu guru mursyidnya secara batiniah. Di level pertama, yaitu hanya rasa. Oh, itu sepertinya di sana ada sosok. Nah, naik lagi ya pasti akan berbeda kemampuannya. Dia mulai melihat gelombang energinya ya seperti orbs. Ketika ditangkap oleh kamera itu bentuknya kan seperti orbs. Itu ada tingkatan selanjutnya. Ketika teman-teman naik ke level selanjutnya, mulai kelihatan bentuk energinya itu seperti apa. Naik lagi, lebih tahu lagi, lebih gali lagi kemampuan kebatinannya, mata batinnya lebih tajam. Bahkan bisa melewati masa demi masa. Ya, ini perjalanan saya di masa lalu ya. Ketika dipertemukan dengan salah satu orang guru, ya waktu itu tingkat kebatinan saya mungkin belum semakin menaik waktu itu kan ya. Dalam proses pembelajaran oleh seorang guru, saya dites. Kamu melihat apa di tempat ini? Ya, saya melihat ya sosok-sosok yang seperti biasanya mungkin teman-teman lihat ya, yaitu sosok kuntilanak. Oh, itu ada sosok genderuwo. Nah, guru saya ya tanpa perantara gerakan tangan yang lebay gitu ya, tanpa gerakan tangan yang lebay, tanpa bacaan yang lebay, saya disuruh tutup mata, dan ketika membuka mata ya kemampuan kebatinan saya melampaui batas kemampuan saya pada saat itu. Jadi dibimbing oleh guru saya melampaui masa demi masa, waktu demi waktu. Jadi pas tempat itu ya, danau itu yang saya lihat hanya ada sosok wanita, oh ada sosok genderuwo, dikembalikan sama guru saya, dibuka kebatinannya. Selanjutnya dilihat masa lampau tempat tersebut. Oh, ternyata masa lampaunya ini pasar, jauh lagi ke belakang. Oh, ternyata dulunya ada perumahan, ada rumah-rumah warga desa gitu kan. Jadi bisa melampaui waktu demi waktu, masa demi masa tempat ini. Ya misalkan tempat ini, dulunya apa? Dulunya lagi apa? 10 tahun sebelumnya apa? 20 tahun sebelumnya apa? 30 tahun sebelumnya apa? Bahkan ratusan tahun sebelum ini apa? Nah, kemampuan mata batin itu ketika mencapai level tertinggi bisa melampaui batas waktu, bisa kembali ke masa lampau, bahkan bisa menuju ke masa yang akan datang. Tempat ini nantinya 10 tahun yang akan datang akan jadi seperti apa? Karena energi di tempat itu tidak hilang. Jadi rekam jejaknya daerah di satu tempat itu tetap ada. Nah, itu bisa dijangkau oleh kemampuan mata batin ketika sampai ke level tertentu. Ngopi ya, sambil ngopi teman-teman ya. Jadi serius tapi santai. Nah, itu ya, sepengetahuan saya ya, yang saya pelajari selama ini, tingkatan mata batin itu ada 12. Dimana sampai tingkat tertinggi itu bocoran-bocoran yang akan terjadi di masa yang akan datang itu diketahui
oleh pemilik kemampuan mata batin di level 12, di level tertinggi ini ya. Nah itu biasanya memang tidak boleh dibocorkan ya, karena akan ada pertanggungjawabannya ketika membocorkan masa yang akan datang ya. Walaupun diberitahu tapi harus dijaga, kecuali memang ada haknya untuk memberitahu, nah itu beda cerita ya, karena masa yang akan datang tetap itu sepenuhnya milik Gusti Allah. Pernah suatu ketika ya, saya itu kedatangan seseorang yang bertanya kepada saya. Sebelum bertanya itu jabat tangan. Ketika jabat tangan itu saya dikasih lihat persekian detik kejadian-kejadian yang akan dia lakukan. Jadi dalam 1 detik yang akan datang, ini beberapa kemungkinan yang akan terjadi itu dibocorkan kepada saya. Tapi balik lagi, masa yang akan datang kita yang menentukan. Jadi manusia diberi hak prerogatif oleh Allah untuk menentukan masa yang akan datang. Kalau dia menuju ke kanan, tanggung jawabannya ini. Ya, setiap keputusan, setiap jalan yang diambil pasti ada tanggung jawabnya. Ada resikonya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ketika momentum saya jabat tangan oleh orang yang sowan kepada saya, dikasih lihat, oh ketika dia memilih jalan kanan, dia akan menempuh perjalanan seperti ini, resikonya seperti ini, kesulitan yang akan dijalani seperti ini, keuntungannya seperti ini. Ketika dia belok kiri, kesempatannya seperti ini, keuntungannya seperti ini, resikonya seperti ini, bahayanya seperti ini. Itu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi yang diperlihatkan kepada saya secepat skin film seperti itu ya. Jadi persekian detik itu mungkin lebih dari 1000 bahkan lebih kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ya itu teman-teman ya, takdir kita yang menentukan. Walaupun memang ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi Allah tetap memberikan takdir itu kepada manusia. Manusia diberi hak bebas untuk memilih takdirnya, Allah merestui. Jadi ketika kita memilih untuk jalan nih, misalkan saya mau ke Jakarta, oh saya mau belok kanan, berarti saya harus menempuh ini, resikonya seperti ini. Saya mau lewat jalan tol, oh berarti lebih cepat jalannya, tapi harus bayar. Nah kalau mau jalur bawahnya, oh iya tapi rada macet. Nah semua kesempatan itu, semua jalan yang kita pilih pasti ada resikonya, ada keuntungannya, dan ada kesulitannya, ada tanggung jawabnya juga. Jadi setiap langkah yang kita ambil, yaitu kita yang pilih. Ya Allah itu tidak pernah menghukum hambanya, tapi kitalah yang berbuat salah. Akhirnya kita menerima apa yang kita ambil, resiko pilihan yang kita ambil tadi. Jadi memang biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan mata batin tingkat tinggi ya, walaupun dibocorkan rahasia masa depan, dia sangat berhati-hati. Karena kalau memang bukan haknya nggak mungkin dibocorkan. Kalau ada haknya di dia ya baru mungkin itu beda cerita ya. Kalau memang dia diberi anugerah untuk memberi pesan ya, karena orang-orang yang lahir dengan kemampuan mata batin, anugerah yang diberikan, gift, pemberian dari Allah yang Maha Kuasa, itu pasti ada tanggung jawabnya, ada tugasnya, biasanya ada pesan yang harus disampaikan. Nah kalau memang ada haknya itu baru boleh. Kalau tidak ada haknya, berdasarkan nafsu saja, ingin terlihat sakti, ingin terlihat bisa meramal, nah itu beda cerita. Itu nafsunya si manusianya. Ya jangan salah ya, bahwasanya jin juga, setan ya, iblis itu kan mencuri rahasia-rahasia langit yang akan terjadi di akan yang datang. Ya para dukun mengetahui masa depan itu kan karena mencuri berita dari langit. Jadi harus dibedakan. Ada jalur nuriyah, jalur yang hitam gitu ya. Jadi pilih guru memang yang benar-benar nasabnya itu jelas, ilmunya jelas. Ilmu itu mencirikan garis ilmunya dari mana, keturunan dari mana. Dan juga proses ya, kebatinan itu dari level 1, level 2, level 3 sampai level 12 ya, hamba Allah yang Abdurrahman, yaitu butuh proses. Tidak seperti kita memakan cabai yang ketika digigit langsung berasa pedasnya. Butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Ya mungkin ketika saya melalui jalan dari pencak silat, belajar dari kehidupan ya, itu kan diuji dulu,
diuji dulu baru menerima hasil. Kalau kita belajar dari kehidupan, beda dengan kita belajar di sekolah. Kita belajar dulu, diuji, baru kita menerima hasil, ya. Kalau belajar dari kehidupan, kita langsung saat itu, ya, diuji, dan kuat apa tidaknya nanti akan menerima hasil. Entah itu baik atau tidak, itu tergantung Allah. Ya kita berjuang aja. Ketika mencari ilmu, pengetahuan, nah itu berjuang. Mau ilmu itu turun atau tidak, itu haknya Gusti Allah. Ya balik lagi ya, ketika kita mempelajari kebatinan, tetap niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk sakti-saktian, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk nantang, petantang, petenteng gitu ya. Harusnya semakin tinggi ilmu, semakin adabnya itu bagus, semakin orangnya bijaksana. Ya tapi beda cerita ya. Kalau orang nunggu gurunya ini tua dulu, ya ada yang datang ke saya umurnya lebih tua. Oh saya masih muda, nggak mau berguru. Apa harus menunggu saya tua dulu? Harus menunggu saya sepuh dulu, baru mau belajar. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi itu ketika bayi baru merah, orang-orang Baghdad itu untuk menentukan waktu berbuka puasa ke rumah ibundanya. Karena sulit ya menentukan waktu sudah maghrib atau belum, ke rumah ibundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Apakah Syekh Abdul Qadir kecil ini, bayi ini sudah meminum susu? Nah itu adalah menentukan waktu buka puasa itu dilihat dari Syekh Abdul Qadir yang bayi baru merah. Jadi ketika kita melihat ilmu, jangan dilihat umurnya, tapi keilmuannya, sumber keilmuannya. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Ya kalau nunggu saya tua ya nanti ya, gitu. Nunggu ntar ketika sudah sepuh baru ngobrol. Nah itu nanti yang tua-tua ini umurnya udah berapa? Apakah ketika saya umur 60 mereka masih hidup gitu. Jadi ketika mempelajari ilmu jangan dilihat umurnya, belajarlah bahkan dengan anak kecil. Ya saya pun begitu. Ketika ada guru saya yang anaknya itu keilmuannya ada, saya ambil. Oh ada pesannya nih, ada maknanya nih. Ketika saya lihat bayi itu ya, ternyata didampingi leluhur ya, perantara lisannya si bayi ini ngomong. Wah itu wejangan. Ada si loka ya, jadi perantara lisan si bayi itu, leluhur ini ngomong, berbicara. Begitupun teman-teman ya, yang di perjalanan kehidupannya didampingi leluhur, memiliki kemampuan mata batin. Terkadang lisannya ini dipergunakan para leluhur untuk menyampaikan pesan. Itulah. Jadi karena ini kan rumah. Ya Ki Songgolangit ini kan sebenarnya hanya dititipi keberadaan. Ya ketika dipergunakan oleh leluhur ya monggo gitu ya. Karena kan ini bukan punya saya, ini punyanya Gusti Allah. Saya hanya dititipkan ke dalam jasad ini yang diberi nama oleh orang tua saya, yang sejatinya kan ini tidak ada, ini milik Allah. Ya ketika dipergunakan oleh leluhur ya monggo. Jadi itu ya, siapapun orangnya, ketika kita melihat dia sebagai guru, kita mendapat berkah seorang guru. Siapapun orangnya, ketika kita melihat dia sebagai seorang bapak, kita akan mendapat berkah seorang bapak, seorang orang tua. Ya siapapun orangnya, ketika kita melihat dia sebagai seorang ibu, kita akan mendapatkan berkah seorang ibu. Siapapun orangnya ya, ketika kita melihat dia sebagai tadi ya guru ya, ya kita akan mendapat berkah seorang guru. Apapun perjalanan kehidupannya, kita melihat itu pembelajaran, kita akan dapat berkah pembelajaran. Jadi dimanapun tepat itu sekolah ya. Apapun pembahasannya kita jadikan itu pembelajaran. Siapapun orangnya, ketika itu bermanfaat jadikan dia guru. Akan dapat berkah seorang guru. Ya melihat semua alam semesta ini ya kita melihat kebesaran Allah. Melihat sesuatu yang indah misalkan. Oh yang perempuan melihat laki-laki tampan. Oh itu keindahan Allah. Yang pria melihat perempuan, oh itu keindahan Allah. Melihat gunung yang luas, lautan yang megah, yang biru, oh itu kebesaran Allah. Langit yang cerah, oh itu kebesaran Allah. Sebenarnya hidup itu simpel. Ya ketika bersyukur maka berterima kasihlah. Ketika merasa
bersalah maka minta maaf lah. Itu sebenarnya hidup itu simpel. Dan juga teman-teman yang memiliki kemampuan mata batin dan didampingi perjalanan kehidupannya ya oleh leluhur ya, walaupun memang diberkahi dengan kemampuan itu, tapi jangan lupa yang nyata. Kita tetap hidup di dunia nyata, walaupun memang dunia gaib itu ada dan makhluknya dunia gaib itu berdampingan dengan kehidupan manusia ya. Alam gaib dan alam nyata, alam dunia ini memang berdampingan ya, itu memang ada. Kita hidup berdampingan, kita wajib mengetahui juga. Jangan sampai ketika bersinggungan, nah kita jadi, justru kita karena ketidaktahuan kita jadi bingung melakukan apa. Ya itu wajib diketahui, tapi jangan lupa dengan yang nyata. Kita hidup di dunia nyata. Kalau kita berfokus ke gaib terus ya, lupa. Karena ketika difokuskan tidak ada ujungnya ilmu gaib itu. Karena yang mutlak mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan secuil kemampuan untuk menjangkau alam gaib, kemampuan di bidang gaib. Ya ketika difokuskan ke gaib terus, takutnya lupa yang nyata. Apa yang nyata itu? Ya teman-teman yang masih menjadi seorang anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tuanya sesuai job desk. Ya dari anak belajar, bekerja, menikah memiliki keturunan. Nah dari keturunan ini memiliki keturunan lagi. Ya tugas seorang bapak ya, tugasnya apa? Job desk-nya apa? Menafkahi, membimbing anak-anaknya. Job desk seorang ibu apa? Oh memasak, memberikan pendidikan yang terbaik ya. Bahwasanya pendidikan terbaik itu adalah datangnya dari keluarga. Teman-teman yang bekerja sesuai job desk-nya, profesionalisme dijaga, sesuai, bekerja dengan sungguh, tidak hanya ketika atasan ada terus bekerjanya giat, tapi ketika atasan tidak ada leha-leha, itu berarti tidak sesuai job desk. Jadi berjalan di dunia ini sesuai job desk itu sepertinya sebenarnya gampang gitu ya. Yang jadi seorang bapak, jadilah seorang bapak yang baik. Yang seorang ibu, jadilah seorang ibu yang baik. Seorang suami, jadilah suami yang baik. Seorang istri, jadilah istri yang baik. Seorang anak, jadilah anak yang baik. Di pekerjaan pun seperti itu. Bekerja sungguh-sungguh. Mau seperti apapun sesuai job desk-nya. Oh di keluarga kita seorang bapak. Selain seorang bapak, kita seorang suami. Berarti jadilah seorang bapak yang baik. Jadilah seorang suami yang baik. Jadilah di pekerjaan juga pekerja yang baik atau bos yang baik. Oh kita seorang istri. Istri apa? Menjadi seorang istri yang baik. Istri apa? Istri itu seorang ibu. Jadilah seorang ibu yang baik. Nah tetap ya, kita juga seorang anak bagi orang tua kita. Jadilah anak yang baik juga gitu. Nah hiduplah berdasarkan job desk teman-teman semua. Jangan ketuker. Seorang anak mencoba menjadi seorang bapak, atau seorang bapak pengennya jadi seorang anak, itu nggak boleh. Atau seorang ibu ingin jadi seorang bapak, merintah itu juga nggak benar. Tetap imamnya seorang bapak. Jadi sesuailah hidup berdasarkan job desk. Dan teman-teman ya, kembali lagi ya, jangan sampai lupa dengan yang nyata. Ketika berfokus kepada kemampuan, yaitu boleh dipelajari. Kemampuan kebatinan, terus juga mata batinnya diasah lagi itu boleh. Mengetahui alam gaib juga boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu berfokus ke sana. Takutnya nanti lupa akan yang nyata. Ya mungkin itu saja ya pembahasan tentang mata batin, tingkatan-tingkatannya ya. Dan jangan juga berpuas diri ya. Mencari ilmu itu sampai nafas masih dikandung badan. Ya sampai kita belum masuk liang lahat ya masih belajar terus, masih mencari terus. Ya karena perjuangan ini ya tidak pernah kenal lelah ya. Terus belajar, terus berjuang. Menjadi pribadi, menjadi hamba yang baik. Ya mungkin itu saja ya, teman-teman boleh sharing di kolom komentar yang mungkin mau berbagi pengalaman kehidupannya. Terima kasih yang sudah support channel Kisonggo Langit. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.